Oke, sekarang itu gini. Ada sebuah kekuatan besar yang bahkan kemunculannya dikatakan lebih kuat dari Eida, Boruto, Kawaki, bahkan Code sendiri. Dia adalah sang kesatria Eida, Demon namanya. Nah, kenapa karakter ini begitu unik? Nah, jika ditarik lebih panjang lagi nih, plot twist Demon itu memang sangatlah menarik. Dia adalah salah satu karakter yang menjadi bagian dari tubuh yang diambil Amado dari God of Otsutsuki Shibai. Demon mengesankan sekaligus menyebalkan. Bahkan di awal limiter code saja itu dicabut nanti nih, Demon tuh masih tak terbendung kekuatannya. Lantas dengan cara apa Boruto dan Kawaki nanti benar-benar mengalahkan Demon? Benarkah hanya Himawari adalah lawan Demon di masa depan satu-satunya yang sepadan dengannya? Nah, kita akan ngebahas nih tentang kemunculan kesatria Eida yang baru itu, Demon. Kita mulai. Yo nakama Shinobi DR-TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sang kesatria tak terkalahkan, Demon yang menyebalkan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Jika kita ingat nih, dalam adegan di chapter 59 Boruto kala itu, di sebuah panel diperlihatkan judul sebagai kesatria, di mana ini akan merujuk pada informasi lain rekan dari Eida. Dalam sebuah panel ada informasi berbunyi seperti ini. Tenanglah, aku tidak akan buru-buru melakukan semua hal ini. Lagi pula menurutku Kawaki juga pasti selalu dalam perlindungan si Hokage itu. Dan tentunya para shinobi negara besar, tapi aku tidak akan pernah mengabaikan itu melalui Senrigan Code. Lalu Code membalasnya. Jangan lupa Eida, aku masih membutuhkan limiter ini untuk membuat kekuatanku keluar secara penuh. Lalu Eida berkata lagi nih, jangan terlalu berharap kepada kemampuan tempurku ini, God. Aku hanya bisa menggunakan taijutsu sederhana. Artinya kemampuanku hanya berada di mata yang terkuat. Maksud kita taijutsu Eida bukanlah yang terkuat di sini. Nah, di sini sepertinya aku tuh sedikit kecewa nih, dan ia baru tahu jika Eida tidak bisa bertarung. Lalu Eida melanjutkan kata-katanya. Itulah kenapa untuk melancarkan rencana ini kita harus melengkapi masing-masingnya. Aku yang akan menjadi mata dan telingamu, dan kau bertugas menjadi seorang kesatria, God. Ya, inti masalahnya aku tidak bisa membiarkan masalah itu terjadi. Sekarang kemarilah, God. Aku akan memperkenalkan kau dengan salah satu kesatria tempurku yang lain. Selain Otsutsuki, satu-satunya makhluk lain yang bisa membunuhku adalah dia. Di sini Bug dan Koto terkejut nih mendengarkan semua hal itu tadi. Nah, lalu Code dengan perintah Eida itu menghancurkan tabung tersebut. Memang nih, setelah itu Code tidak melihat isi apa dari tabung itu. Namun Eida yang sedikit kesal ini melihat ada yang berteriak dengan sangat keras. Tiba-tiba anak laki-laki ini sudah berada di punggung Code. Di sini dia selayaknya Himawari nih. Lalu tiba-tiba orang itu berbicara kepada Code. Siapa kamu? Apa kamu laki-laki baru dari kakak perempuanku? Nah, di sini dia menyebut Eida sebagai Nichan atau kakak. Lalu Code mencoba menyerangnya nih dan mengubah cakarannya itu. Nah, di sini tetapi Code membeku nih melihat apa yang dilakukan oleh orang ini atas perintah dari Eida. Lalu Eida berkata lagi, lepaskan dia, Demon. Bukankah kamu sudah berjanji padaku tidak akan melompat pada orang lain ketika kamu pertama kali bertemu dengan mereka? Jadi ini karakter baru sebagai Eida yang terkuat, namanya adalah Demon. Lalu Demon melanjutkan perkataannya lagi nih. Hei, kamu laki-laki yang di sana, apa kamu sering dengan kakak perempuanku? Jika kau membuatnya menangis, aku akan membunuhmu. Kau tahu? Lalu Eida berkata lagi, orang ini hanya semacam teman, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Dia bukanlah tipeku, Demon. Nah, di sini tiba-tiba beberapa anak buah Boruto datang dan mendekat. Lalu mereka tuh tampaknya mengenali Eida dan juga Demon. Lalu Bug menyuruh mereka tidak masuk nih, namun mereka salah paham dan malah ikut masuk dan bertarung. Nah, di sini Eida itu sebenarnya cukup menahan nih, karena kita akan melihat aksi Demon dan benar saja nih, dia itu sangat marah melihat semua hal itu tadi. Kita semua pasti akan semakin penasaran kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh makhluk satu ini. Nah, mari coba kita perjelas tentang karakter baru bernama Demon ini, guys. Nah, setelah momen itu Demon itu tiba-tiba muncul dari punggung Code dan tiba-tiba datang tepat kepada penjaga yang melarikan diri dan tiba-tiba berhasil membunuh para penjaga-penjaga itu. Bahkan sebelum salah satu penjaga itu menarik pedangnya dan tembakannya itu, tiba-tiba mereka tumbang dengan sendirinya. Code yang melihat hal itu sangat terkejut tentang kekuatan dari Demon ini. Bahkan Eida mengatakan seperti ini.
itu akan bereaksi pada niat pembunuh yang jauh lebih ganas, dimana pada intinya seseorang yang bisa mengalahkan demon harus memiliki niat membunuh yang sangat kuat pula. Semakin kuat niat membunuhnya, maka serangan yang dilakukan musuhnya akan langsung berbalik lebih kuat berkali-kali lipat. Artinya dia bisa merefleksikan hasil akhir dari skenario pembunuhan musuhnya hanya dengan membayangkan dalam pikirannya saja. Kau harus berhati-hati dengannya, coach. Lalu coach mengatakan, dia laki-laki yang sangat mengesankan. Nah, Aida tuh melanjutkan lagi nih tentang perkataannya itu. Dia akan menjadi salah satu kesatriaku yang lain. Dia adalah adikku yang sebenarnya. Namanya adalah Demon. Nah, sekarang ini Demon tuh akan menjadi seseorang yang melindungi kakaknya ini nih. Artinya jika ada seorang yang mencoba membunuh kakaknya Aida ini, dia bisa memberikan serangan musuh itu dan malah membalikkan serangan itu pada musuhnya. Nah, di sini kita tahu nih nama yang diberikan oleh Sensei Kishimoto kepada Demon itu adalah hasil dari referensi dari program MIT Project, di mana mereka mengambil nama dari iblis Maxwell, yaitu makhluk imajiner yang terus bekerja dari latar belakang. Nah, konsep awalnya karena itu rame seperti ini, dimana kata demon itu adalah ejaan alternatif dari ejaan demon dan diungkapkan dengan kata diamond, dimana ini merujuk ke referensinya adalah ia tidak memiliki bias baik ataupun jahat, melainkan membuat melihat karakter kepribadian seseorang. Ini memang agak rumit sih, tapi kalau kita lihat karakter baru itu memang memiliki persepsi sangat nakal dan juga kejam. Namanya memang representasi dari kepribadiannya sendiri, dan itulah demonnya Aida. Mereka memang sangatlah mengesankan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi nih. Di pakaian mereka ada sebuah kesamaan lain. Mereka tuh mengenakan semacam lambang-lambang universe dari alam semesta, seperti bintang, planet, bahkan yang sedang hangat-hangat saat ini tentunya adalah bulan sabit. Nah, ini tentu akan merepresentasikan siapa Aida sebenarnya nanti. Apakah benar kekuatan itu representasi dari lambang-lambang universe itu? Kita tahu bahwa Demon sendiri juga memiliki persamaan pula. Dia juga memiliki lambang bintang itu di pakaiannya sendiri. Nah, kalian berpikir salah satu kekuatan mereka ini akan mengejutkan kita nanti kalau sudah berada dalam invasi besar mereka itu. Aida dan Demon memang seboy yang diciptakan, tetapi masa lalu yang sebenarnya dari mereka itu sangatlah mengesankan lagi. Dan jika kita lihat lebih jauh lagi, ada sebuah pengungkapan yang menarik perihal Demon serta Aida ini. Salah satunya mereka itu muncul karena Amado telah menggunakan beberapa persen bagian dari tubuh Otsutsuki yang legendaris, yang mengecap dirinya sebagai seorang dewa, God of Otsutsuki Shibai namanya. Dan baik Demon atau bahkan Aida berasal dari latar belakang yang sama. Begitupun yang dialami oleh Coach sendiri. Mereka semua memiliki kekuatan dari Shinjutsu. Dan itulah kenapa Momoshiki Sensei sebagai Otsutsuki murni dan utama sempat kaget dan penasaran tentang kekuatan dari Aida sendiri. Demon bahkan dikatakan sekarang ini lebih kuat dari Boruto nih, Kawaki atau bahkan Coach. Nah, kemunculan karakter ini juga sudah dipastikan akan luar biasa menarik sekaligus menyebalkan. Dan kita tahu episode kemarin itu Demon sudah benar-benar menunjukkan atraksinya. Ya, itu adalah Demon guys, sang kesatria Aida. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai sang kesatria tak terkalahkan, Demon yang menyebalkan. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.